Kita memuji Tuhan. Oh. Katakan sama-sama, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan yang jahat. Katakan tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah milik. Pemusik menyembah Tuhan. Katakan jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal
memuji-Mu Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya, kita sorakan kemenangan. Haleluya, Lord. Let's all continue to worship God this morning. Hallelujah, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah, Jesus. We sing, time moves in rhythm. Time moves in rhythm with His hand. Moment by moment, beat by beat, rolling through the both kick and snare. No rebel beat outskips His beat, and it might sound wild, but who wanna say our song should be tamed? We sing, let now music. Let now the music chase His heart. Mercy by mercy, note by note. We lost the pitch, He moved the score. Our wayward notes His sweet result. And it might sound wild, but wild is why my heart sings. Sing His praise till the other side, 'cause our hope came all the way. Hallelujah. We continue to praise God this morning. Imagine heaven where we stand, not just some distant promised land, more than some hopeful dying dream. Watching my heart just as He said, when it does we'll see different than back then. And it might sound wild, we don't have to wait till that. Sing, oh, sing His praise till the other side, 'cause our hope came all the way. Sing my soul, sing my soul. Let it glorify, magnify your name. Let it glorify, magnify your name. Hallelujah. Let's raise our voice together. Let it glorify. Let it glorify, magnify your name. Let it glorify, let it glorify, magnify. Oh, sing His praise till the other side. 'Cause our hope came all the way.
one last time. La, 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 la. La, 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 oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We glorify your name, Lord. Father, be magnified in this place. Hallelujah, Jesus. Make us your new wine, Lord Father. Oh, we worship you, we worship you. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you Into your gentle hand. when I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, we worship you. So I yield to you into your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. So I yield to you into Your gentle hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel, make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine. Where there is new wine, where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I laid out my own place to carry your new life today. Where there is new wine, there is new power, there is freedom. The kingdom is here. I laid out my own place to carry your new life.
Kita sembah Tuhan. Tersungkurku, tersungkurku. Aku Kenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku perjalanan-Mu untuk tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskan-Mu. Cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku perjalanan-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku
Hallelujah. Praise the Lord. Praise God for such a wonderful worship just now. Hallelujah Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kamu telah gather us together in many places, but we know, oh God, Lord, you are with us, oh Father God. Lord Father, we are truly thankful, oh God, Lord, for the past week, oh God, Lord, for whatever blessing that you have given to us, oh God, your protections, oh God, your blessing, your love, oh God, upon our life, oh Father God. Lord Father, we just want to commit, oh God, Lord, our online service unto your hands, oh Father God. We pray, oh God, Lord, that you continue to be with us, guide us, oh God, Lord, speak to us today, oh Father. Lord, we also want to remember our country unto your hands. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk negara ini ya Tuhan, untuk bulan ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami akan menyambut hari kebangsaan kami yang ke-64 ya Tuhan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Bapa, kamu akan terus menjaga negara ini ya Tuhan, terus menjaga ekonomi kami ya Tuhan Bapa, terus menjaga ya Tuhan politik dan juga kesejahteraan negara kami ya Tuhan Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, supaya tangan kamu ya Tuhan terus ya Tuhan mematahkan ya Tuhan segala unsur-unsur jahat ya Tuhan yang ingin menentang negara kami ya Tuhan Bapa. Juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan situasi COVID-19 di negara ini ya Tuhan Bapa. Kami tetap mau bersyukur ya Tuhan atas pemulihan yang telah berlaku ya Tuhan di negara ini dan juga di negara luar ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan terus percaya ya Tuhan, satu hari nanti ya Tuhan Bapa, pasti COVID-19 ini akan dipatahkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan Bapa untuk gereja-gereja di Malaysia ya Tuhan. Apapun ya Tuhan denominasi kami ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami tetap setia dan kami mau terus ya Tuhan untuk spread your words, oh Father Lord, to let other people to know about your love, oh Father God. So we pray, oh God Lord, that you will bless us, oh God, bless every churches in Malaysia, oh God. Give us a heart of unity, oh God Lord. Give us a heart of loving your people, oh Father God, so that we will continue, oh God Lord, to run toward the goals, oh God Lord, to love and to care for the people that are around us, so that God Lord, they will know you through our action, through our words, through our through our gathering, oh Father God. So we pray and ask, oh God Father, that you use every church, oh God Lord, in Malaysia, oh God Lord, to bless even more people, oh Father. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kita sendiri ya Tuhan Bapa, BEM New Life, kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kerana gereja ini ya Tuhan Bapa, terus ya Tuhan Bapa menjalankan ya Tuhan apa yang telah kamu suruh kami lakukan ya Tuhan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Bapa, kami menyerahkan gereja ini ya Tuhan, menyerahkan leaders, penetua dan juga pastor kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kamu akan terus menjaga, protect them, oh God, wherever they are. And we pray and ask, oh God Lord, that you will be with all the congregation as well, to be with our members, oh Father, where they are, oh God Lord, whatever they do, oh Father God, that you guide them, oh God Lord. We know, oh God Lord, that you want to make us the head and not the tail, oh God, and we claim this promise, oh God Lord, and we pray to, oh God, Father God, for all our ministry in this church, oh God Lord. We pray and ask, even in this time of pandemic, oh God Lord, let us, oh God Lord, continue, oh God Lord, to serve with passion, to serve with fire, oh Father God. And we want to remember, oh God Lord, all our connect group and all our ministry in RAE, our partnership with MDC as well, Father God. We pray and ask they will bless every work of our hands, oh Father God, so that God, Father God, we can extend your kingdom, oh God, even further than Kuching, oh Father. We know, oh God, Lord, that you will continue to guide and you continue to bless our church, oh Father. Tuhan Bapa, kami sangat bersyukur dan kami terus mau mengingati ya Tuhan jemaat-jemaat kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kamu terus menjaga dan terus membimbing mereka ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, kami percaya ya Tuhan, kamu akan terus menjaga dan kamu akan terus membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur kepadamu karena kamu Bapa yang baik, kamu Raja yang berkuasa ya Tuhan. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Haleluya, haleluya. Welcome and selamat kembali ke ibadah online kami pada minggu ini. We are so thankful that we can gather once again, oh God, everyone, wherever we are worshiping God
through this online service. So bagi yang setia mengikuti ibadah online kami, we are so blessed by your faithfulness. And for those who are first time newcomer, we are thankful and we hope that you enjoy and also invite more of your friends to join us through this online service. We are so thankful and we hope that you have a great worship and great moment with us. And for your information, hari ini kita akan ada ibadah jamuan kudus. So prepare your heart. You can have your bread and also your drink, so that we can partake this Holy Communion together after this. May God bless you. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan yang seterusnya, yaitu pemberian for offering, tithing, janji iman, dan juga pemberian kasih yang lain. And before we go into our giving, which the details will be given later after this, I will lead us all in prayer. Let's pray for our offerings, for our tithe that we will give shortly. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih atas kasih Engkau. Terima kasih atas berkat-berkat telah Kau berikan kepada kami. We are so grateful to have you in our life. We are so grateful to call you our God and also our provider. And Lord, as we prepare our heart to give to you, kami bersedia untuk memberikan kepada Engkau. Biarlah semua pemberian kami, let all that we give later will please you, Lord, and will be used with wisdom by the church. And the hands that will give, you bless them, and those who are not able to give, also you continue to provide and bless them as well. So we give thanks to you for your provision. We give thanks to you, and also we surrender to you the givings that will be done later on, that you bless them. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless, and let's start to give. Shalom, selamat pagi semua. Pada hari ini adalah merupakan hari yang bagi kita semua jemaat Tuhan akan menghadapi perjamuan suci, dan sebelum itu kita akan melihat daripada apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan, yaitu apa yang telah dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita lihat daripada bagian ini menjelaskan bagaimana kita mempersiap diri kita, dan terus apa yang telah diperkatakan juga di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Dan di sini kita lihat bagaimana Dia yang paling mengenal hati kita melebihi siapapun di dalam dunia ini, seperti firman yang telah dikatakan dalam 1 Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sehingga saat ini kita dapat berkata, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Dan kita percaya melalui perjamuan suci pada saat ini, dan kita telah mempersiapkan diri kita, dan kita sama-sama mengambil bahagian dalam jamuan suci untuk memperingatkan kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sedang menghadapi, bersiap sedia untuk menerima jamuan suci sebentar ini. Tuhan, persiapkan hati kami semua. Bagaimana Tuhan telah memperkenankan kami untuk memperingatkan semula kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang ini, sebentar ini, dan kami akan menikmati jamuan ini, roti dan air. Mari Tuhan, persiapkan hati kami untuk melalui semuanya. Haleluya Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Dan sesuai daripada firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26, dan di sini kita lihat bagaimana perjamuan suci yang diadakan untuk semua orang,
adalah di mana kita memperingatkan kematian Yesus Kristus. Jadi perjamuan suci ini akan dinikmati oleh orang-orang yang sudah dibaptis dan yang belum dibaptis dan akan datang. Berdoalah, kita juga akan sama-sama menyerah diri dan sedia untuk mati dan hidup kembali dan mematikan kedagingan hidup lama kita dan memulihkan hidup yang baru. Mari kita sama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini. Dan kita angkat roti kita ataupun roti ini, dan saya akan membaca di dalam ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga kita mengangkat cawan kita, dan ayat yang ke-25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Sekali lagi kita ulang daripada kebenaran firman Tuhan yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami telah mengambil kesempatan ini bersama jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik dimanapun kami berada, di rumah dan dimanapun tempat kami untuk menghadapi perjamuan suci pada hari ini. Saya percaya Tuhan, ini memperingatkan kami semula bagaimana kasih karunia Tuhan bagi kami semua, dan memberi peluang yang indah bagi kami semua untuk menjalani hidup kami dengan kehidupan yang baru. Tuhan, saya percaya dan yakin Tuhan, pada hari ini dalam kami menikmati perjamuan suci pada hari ini, roti dan air, dan ini akan mengingatkan kami semula bahwa kami harus tidak lupa bahwa kami adalah anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan roti adalah tubuh Yesus yang telah disiksa di kayu salib. Dan kami percaya, kami mempunyai satu tekad bahwa sesungguhnya setiap pribadi kami akan berkata, aku siap menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, dan kami akan siap menjadi saksi Kristus. Dengan perjamuan suci yang kami nikmati pada hari ini Tuhan, kami berdoa, segala kuasa-kuasa penyakit di dalam tubuh kami Tuhan, di dalam nama Yesus, apapun jenis-jenis nama penyakit yang ada di dalam tubuh kami, di dalam darah dan daging kami, di dalam kulit dan tulang kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan telah sucikan dengan darah Yesus Kristus. Dan saya percaya juga Tuhan, segala apapun yang tidak berkenan di hati kami, secara rohani kami, Tuhan telah sembuhkan pada hari ini. Kami percaya kedamaian, kesejahteraan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang hadir dan kami rasai dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, shalom saudara-saudari yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Kita puji nama Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi melalui ibadah online kita pada hari ini. Baik, sebelum kita berkongsi dengan firman Tuhan, dan mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah bersedia untuk mendengar firman-Mu. Persiapkan hati kami dan bukakan hati kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Bagi hamba-Mu yang akan berbicarakan firman-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dalam berbicara akan
firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kami sama-sama menikmati berkat daripada kebenaran firman-Mu yang menguatkan, memberi semangat bagi kami, kekuatan baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saya akan membawa satu tema yang berkata, jalan menghadapi sengsara dan kesusahan. Jalan menghadapi sengsara dan kesusahan. Ia terdapat di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Karena kita tidak dapat melarikan diri kita dari sengsara dan kesusahan, maka kita harus menghadapinya dan menyelesaikannya dan tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh lari apabila kita berdepan dengan sengsara dan juga kesusahan yang sedang kita hadapi. Selain kita harus kuat dan kita harus teguhkan iman kita untuk berdepan dengan semua perkara itu, supaya kita dapat menyelesaikan segala sesuatu masalah dan sengsara yang sedang kita hadapi. Kalau kita lari daripada masalah ataupun daripada sengsara dan kesusahan yang ada, dan kita tidak akan pernah selesai untuk berhenti daripada sengsara dan juga kesusahan. Itu makanya kita belajar daripada firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 15 ini. Apa jalannya bagi kita untuk menghadapi sengsara dan kesusahan? Bagaimana caranya kita untuk menghadapi sengsara dan kesusahan? Salah satu cara seperti apa yang telah diucapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 15 itu, dan berkata, berserulah kepadaku, berserulah kepadaku. Pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Itu perkataan pemazmur. Dia berkata, apa yang telah dikatakan dalam ayat ini, berserulah kepadaku. Pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Allah. Dalam pemazmur 50 ayat 15 berkata, satu ajakan bagi kita untuk berseru kepada Tuhan. Langkah kita untuk menghadapi sengsara dan kesusahan, ada 3 perkara yang kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 perkara yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama, yaitu hidup dalam doa. Hidup dalam doa. Sudah pasti kita tahu bagaimana hidup dalam doa. Selama ini kita banyak menyentuh tentang kuasa doa dan sebagainya di mana-mana persekutuan. Apatah lagi saat ini, dan semua banyak yang kita terlibat di dalam doa puasa 40 hari, di mana kita tahu betapa pentingnya hidup dalam doa. Yang kaya kita berdoa karena Allah yang mengajak kita datang padanya, sesuai daripada ayat 15 tadi dalam pasal 50, bahwa hidup dalam doa di mana Allah yang telah mengajak kita untuk datang kepadanya. Ayat 15. Yang kedua, kita berdoa karena kita tidak berdaya untuk menghadapi sengsara dan kesusahan yang ada pada kita. Mazmur 127 ayat 1. Pemazmur sudah katakan, percuma kita berjaga siang dan malam kalau Tuhan tidak hadir di dalam keluarga kita yang telah kita binakan. Dalam kita membangun keluarga kita, membangun rumah, sia-sia kita berjaga siang dan malam, bekerja keras kalau Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Itu makanya kita perlu hidup, kita harus perlu berdoa karena kita tidak berdaya untuk menghadapi sengsara dan kesusahan hidup kita. Yang ketiga, kita berdoa karena hanya melalui doalah masalah kita dapat diselesaikan. Kita harus berdoa karena hanya melalui doalah masalah kita dapat diselesaikan. Ramai sekarang ini yang sakit di sana sini, yang cancer, yang macam-macam penyakit yang ada, hanya ada yang tahap 2, ada tahap ketiga. Tetapi kita percaya, hanya berdoa kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang dapat mendengar suara kita. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Ada yang takut untuk menerima apa yang terjadi. Ada yang cancer bermacam-macam nama cancer yang terjadi kepada Bapak Ibu Saudara pada ketika ini. Apa yang harus kita buat? Kita hidup di dalam doa. Kita hidup di dalam doa supaya sengsara bahkan kesusahan yang sedang kita lalui ini,
kita dapat menghadapi semuanya karena kita hidup di dalam doa. Yang kedua, mengaku dosa dan percaya pengampunan Allah. Mengaku dosa dan percaya pengampunan Allah. Yang kita harus sadar bahwa dosa kita lah yang mendatangkan celaka dan bukan yang baik bagi kita. Yeremia pasal 5 ayat 25. Yeremia pasal 5 ayat 25. Kita harus sadar bahwa dosa kita lah yang juga akan mendatangkan kecelakaan bagi kita. Itu makanya kita harus menyadari apabila apa yang kita hadapi, kesusahan dan sengsara yang kita lalui, kita koreksi hidup kita seperti mana kita pada ketika itu. Yang ketiga, dosa kita membawa maut dan kematian. Dosa kita membawa maut dan kematian. Karena Yeskel telah katakan dalam Yeskel pasal 18 ayat 34, di mana kita harus ketahui bahwa dosa membawa maut dan kematian. Yang ketiga, kita harus menyadari dan mengaku dosa kita. Mazmur 32 ayat yang kelima ataupun Bilangan pasal 5 ayat yang ketujuh, di mana kita harus sadar dan mengaku dosa kita. Kita harus berani dan jujur untuk mengaku dosa kita. Dalam mengaku dosa dan percaya pengampunan Allah, kita lihat bahwa kita dapat menghadapi sengsara dan kesusahan. Yang ketiga, dan kalau kita lihat di sini, yang ketiga, kita teguhkan hati melalui janji-janji Allah. Kita teguhkan hati melalui janji-janji Allah. Yang hati kita akan teguh dan kuat jika kita hidup dengan semangat yang tinggi, yaitu Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 yang berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memilihkan semangat yang patah. Dan kalau kita lihat, Amsal sendiri berkata bahwa orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memilihkan hidup yang patah, semangat yang patah, dia tidak dapat menghadapi apa yang ia hadapi. Dan itu makanya kita harus teguhkan hati kita melalui janji-janji firman Tuhan, janji-janji Tuhan kepada kita semua. Kita harus bersemangat. Dan kita lihat di sana sini sekarang orang akan menghadapi segala sesuatu perjuangan hidup yang sakit, yang diopret. Mereka harus semangat. Kalau mereka tidak bersemangat, mereka akan dikuasai oleh ketakutan. Mereka akan berpikir yang pendek dalam hidup mereka, bahwa penghujungnya adalah kematian. Tetapi sememangnya kalau semangat itu tertanam di dalam hati kita, dan sebagaimanapun jenisnya, kekuatannya penyakit, bisanya penyakit yang ada pada tubuh kita, semangat itulah yang membuat kita dapat menanggung segala penderitaan, sehingga rasa sengsara dan juga kesusahan dapat kita hadapi. Yang ketiga, kita tidak dapat menghadapi masalah kita kalau kita hidup dengan semangat yang patah. Sesuai daripada Ayub pasal 17 ayat yang ke-1. Dan berkata demikian, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Ini merupakan keluhan Ayub terhadap perlakuan Allah sendiri. Ayub mengeluh ujungnya saat dia menghadapi perjalanan hidup, sengsara hidupnya, dan pencobaan ujian yang ada. Dan pada suatu ketika dia mengeluh terhadap perlakuan Allah, dan sehingga semangat dia menjadi patah. Tetapi firman Tuhan berseru kepada kita bahwa kita harus teguhkan hati kita melalui janji-janji Allah. Yang ketiga, hanya Tuhanlah yang dapat memperbaharui semangat kita. Hanya Tuhan saja yang dapat memperbaharui semangat kita. Yesaya 40 ayat 23 sampai yang ke-30. Dan kita harus tahu bahwa hanya Tuhan saja yang dapat membaharui semangat yang ada pada kita. Yang ketiga, kita akan teguh dan kuat kalau kita tidak melihat besarnya masalah, tetapi kita akan melihat besarnya yang Allah telah lakukan dan yang harus kita sembah. Kalau kita buat masalah kita di atas kepala kita, ingat, kita tidak akan bersemangat. Kita akan menyerah dengan sengsara dan kesusahan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita membuat masalah itu di bawah kaki kita, dan kita terus menyembah Tuhan dan memanggil nama Tuhan, dan kita percaya semua masalah itu kita dapat atasi dengan kekuatan Tuhan. Sebagai kesimpulannya, 3 langkah jalan kita menghadapi sengsara dan kesusahan. Yang pertama tadi, hidup dalam doa. Yang kedua adalah mengaku dosa dan percaya pengampunan Allah. Yang ketiga yaitu teguhkan hati melalui
janji-janji Allah sendiri. Ya, sesuai daripada ayat ini dan firman Tuhan yang sudah saya kongsikan, saya ingin menutupnya dengan lagu. Ini adalah lagu saya yang keempat, yang terakhir, yang pernah saya susunkan pada tahun 2012 pada bulan 5. Waktu itu saya sedang mempersiapkan diri saya untuk persediaan hari ibu pada waktu itu. Dan tiba-tiba ilham itu datang kepada saya. Dan saya terus salinkan dan terus lakukan itu. Dan membuat tune dia, dan puji Tuhan. Ini saya selalu lakukan di mana pelayanan-pelayanan saya yang telah berlalu. Haleluya. Bermasalah, ku memanggil namamu. Oh, betapa indah hidup bersamamu Tuhan.
memanggil nama-Mu. Benar Tuhan, hanya satu hal yang harus kami lakukan dalam menghadapi berdepan dengan sengsara dan kesusahan. Kami memanggil nama-Mu, berseru memanggil nama-Mu, seperti apa yang telah diperkatakan dalam firman-Mu dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Dan kami berseru memanggil nama-Mu melalui dalam doa kami. Kami mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan mengampuni kami. Dan Tuhan, kami juga dikuatkan dengan janji-janji-Mu. Kami harus teguhkan hati kami melalui janji-janji firman-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Itulah langkah-langkah bagi kami untuk menghadapi sengsara dan juga kesusahan yang melanda hidup kami. Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar daripada firman Tuhan pada hari ini Tuhan, yang akan membuka daripada YouTube ini Tuhan untuk firman Tuhan online ini, dalam firman Tuhan ini Tuhan, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh kami semua pada saat ini, baik berupa daripada kesehatan kami, dari ekonomi kami Tuhan, bahkan juga daripada rohani kami Tuhan, dan masa depan pribadi dan keluarga kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan. Tuhan, lihat siapa kami Tuhan, siapa yang sedang memanggil nama-Mu saat ini Tuhan, yang sedang berseru-seru memanggil nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ada di sana. Tuhan, Engkau menjawab, Engkau menolong anak-anak-Mu yang sedang memanggil nama-Mu Tuhan. Lepaskan kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi sengsara dan kesusahan yang sedang kami perjuangkan, yang sedang kami hadapi pada ketika ini Tuhan. Jangan jadikan kami seorang penakut di dalam menghadapi sesuatu perkara. Jangan jadikan kami seorang pelarian yang lari untuk larikan diri dari sesuatu sengsara dan kesusahan yang ada. Biar kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh punya iman, untuk sedia, siap untuk menghadapi semua kesusahan, sengsara dan kesusahan yang sedang ada di depan kami, yang sedang kami lalui saat ini Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dan siapapun yang sedang melalui sengsara kesusahan saat ini, dengan apapun keadaan yang sedang terjadi, Tuhan, jadikan kami kuat. Biarlah kami terus memanggil nama Tuhan. Biar kami terus memanggil nama-Mu Tuhan. Itu satu jalan bagi kami untuk memberi kami kekuatan dalam menghadapi sesuatu perkara. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami tidak dapat jauh daripada-Mu. Kami sangat bersyukur, berbangga memiliki Tuhan seperti Engkau, karena kami dekat kepadamu, memampukan kami untuk perjuangan hidup kami seterusnya. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau kekuatan kami, dan kami tidak akan menyerah, karena kami tahu janji-janji-Mu tepat dan adil, dan kami yakin dan berpegang kepada janji-janji-Mu. Haleluya. Dan berkati jemaat kami pada hari ini, saudara-saudari yang kekasih yang membuka online ibadah ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati kami bersama, agar setiap pribadi kami akan sama-sama diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini, dan pujian penyembahan kami dan segala sesuatu yang telah kami persembahkan kepadamu, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Hallelujah, praise the Lord. I'm blessed, I believe you are blessed. Before we close our service, come, let me close us in prayer. Hallelujah. Hallelujah, Father, we truly want to thank you for this time, for your words, oh God, Lord, that have been shared just now, Father. We know, oh God, Lord, that your words is our foundation. We know, oh God, Lord, your word can change us. We pray and ask, oh God, Lord, that you continue, oh God, Lord, to mold us, oh God, Lord. Bring breakthrough in our life, oh Father God, through your words, oh Father. We pray and ask, oh God, Lord, whatever problems, whatever circumstances we are at, oh Father God, teach us, oh God, Lord, to look and focus on you, Father, and let your word alone, oh God, Lord, change us. Let your word alone, oh God, Lord, be our strength, be our foundation. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, untuk saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kamu akan terus ya Tuhan menjaga, protect us, oh God, Lord, from this COVID-19, oh Father God. Wherever we go, oh God, Lord, whatever we do, oh Father God, you protect our going in and our going out, oh Father. Thank you, Lord. Bless our church, bless our member,
Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.